Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan sedikit faedah ya. Di kitab nama kitabnya Mawaqifu Ijtima'iyatun min Hayati Syekhil Al-Allamati ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, nama seorang ulama ya di Jazirah Arab. Beliau dari tahun 1307 sampai 1376 ya masa hidup beliau ya. Nah, dalam kitab ini membicarakan tentang kehidupan beliau ya, ayahnya, saudara laki-laki dan saudari perempuannya, masa kecilnya ya, menuntut ilmunya ya, kemudian dia belajar bagaimana, kemudian istri dan anak-anaknya ya, kemudian majelisnya bersama manusia awam, manusia yang umum, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya dan program hariannya bagaimana, dan banyak sekali ini ya. Jadi kita akan mengambil sedikit faedah yang berkaitan tentang bagaimana ketika kita mengetahui aib atau kejelekan orang, atau mungkin bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang as-satru 'alan nasi bil hikmati ya, bagaimana beliau itu menutupi aib atau dosa atau kurangan orang dengan cara yang hikmah ya. Nah, di sini disebutkan ya bahwa adat atau kebiasaan orang-orang di pasar Onaizah ya, di negeri atau suatu daerah mungkin ya di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, pada waktu itu kebiasaan mereka adalah orang-orang itu menjual hintoh ya, menjual gandum gitu ya, menjual gandum, dan mereka itu meninggalkan gandum-gandumnya itu atau kantong-kantong gandumnya itu di waktu duha dan waktu zuhur. Ya, meninggalkannya atau meletakkannya di mana? Di jalan, di luar dari warung atau toko-toko mereka. Jadi mereka menjual gandum pada waktu duha, pada waktu zuhur, mereka meletakkan kantong-kantong gandum tersebut di jalan, di luar toko mereka. Lah kenapa demikian? Karena mereka percaya dengan keamanan daerah tersebut ya. Risiqotihim bil amni ya, karena mereka percaya dengan keamanannya. Nah, pada sore hari mereka memasukkan kantong-kantong gandum tadi ke dalam toko-toko mereka. Nah, pada suatu hari ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat zuhur ya, sholat zuhur berjamaah ya, bisa di masjid atau di musola begitu pada waktu itu, maka ada seseorang yang fakir ya, seorang yang ya fakir ya, miskin, dari desa Kosim ya. Bukan mereka, dia seorang laki-laki tadi melakukan pencurian satu kantong ya, atau satu karung ya, satu kantong atau satu karung gandum di jalan ketika orang-orang sedang sibuk melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid, dan dia lari membawa kantong atau karung yang berisi gandum tersebut ya. Nah, kemudian perkara ini adalah perkara yang ganjil, perkara yang asing ya, yang terjadi di tengah-tengah orang-orang pasar di Onaizah tadi gitu ya. Bagaimana ya? Kok bisa kis itu atau kantong itu yusroku, dicuri ya? Kis itu atau idol ya, karung gitu ya. Bagaimana kok bisa karung atau kantong gandum tersebut dicuri di siang hari ya, karena kebiasaan mereka adalah mereka meletakkan di tepi jalan di luar toko, mungkin menjemur begitu mungkin ya, mereka tinggalkan begitu saja, mereka sholat ya, dan sore baru mereka masukkan kembali. Nah, ini kok ya pas siang hari malah dicuri. Nah, kan bingung orang kan. Pasta an-nasu, maka orang-orang sebel, marah, kesal ya. Kemudian bingung gitu ya. Kemudian ya nggak percaya begitu ya. Kok bisa terjadi seperti ini ya, gelisah begitu ya. Kemudian mereka membicarakan peristiwa ini ya.
Lah kenapa demikian? Karena itu adalah pertama kali ya terjadi peristiwa tersebut pada pada mereka ya. Dan pada peristiwa ini terdapat jur'atun, ya, terdapat keberanian, ya, wa ta'addin, ya, melampaui batas, ya, safirun yang ya nggak tahu malu begitu ya. Wah ini berani sekali ini mencuri-curi di siang hari, ya, padahal orangnya lagi sholat zuhur berjamaah, ya kan. Akan tetapi Allah mentakdirkan ada seorang laki-laki yang dia pergi ke masjid ya, ke suatu masjid dan dia bertemu dengan pencuri gandum tadi. Dan pencuri gandum tadi sedang membawa kantong ya. Nah, ketika itu dia tidak tahu ya, tidak terbersit di benaknya bahwasanya kantong itu dicuri dan laki-laki tersebut adalah pencurinya. Maka ketika dia mengetahui bahwa laki-laki ya eh, maka kemudian ketika laki-laki ini mengetahui setelah keluar dari sholat, setelah keluar dari masjid dan sudah mendengar kabar pencurian dari penduduk pasar tersebut, tadzakkara rajulu. Kemudian ingatlah laki-laki ini bahwa yang dia temui ketika sholat tadi, ada seorang laki-laki yang dia temui ketika dia sholat tadi dan dia mengetahuinya dan juga mengetahui rumahnya. Jadi dia bertemu dengan laki-laki tadi di masjid. Nah, pada saat itu dia nggak ngeh ya bahwa si laki-laki inilah pencurinya dan kantong itu adalah kantong gandum yang dicuri. Maka ketika seorang laki-laki ini tahu setelah keluar dari sholat tentunya ya dan setelah mendengar kabar pencurian tersebut dari orang pasar, maka ingatlah dia bahwa oh berarti tadi yang saya temui tadi itu adalah pencuri. Dan saya tahu rumahnya dan saya tahu orangnya. Akan tetapi dia tidak membicarakannya dan dia menyembunyikan perkara ini. Nah, perhatikan di sini. Mulai di sini bagus ya. Dia menyembunyikan perkara ini. Kemudian dia bingung kan dengan kondisi ini. Saya tahu beliau ini mencuri dan saya tahu rumahnya. Apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus menyampaikannya atau saya diam? Mada yakmal. Apa yang harus dikerjakan? Ya. Apa yang harus dia kerjakan? Karena dia bingung kan tadi kan. Maka kemudian Allah menunjukkannya ya untuk menunjukinya Allah memberikan petunjuk kepada laki-laki yang mengetahui pencuri tadi ya untuk mengabarkannya kepada ila ikhbaril walidi ya. Ini maksudnya adalah mengabarkan kepada Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Semoga Allah meridhoinya. Mengabarkan apa ini? Mengabarkan terkait apa yang dia saksikan dan keadaan laki-laki yang menunjukkan bahwasanya dia adalah pencurinya. Maka kemudian laki-laki yang mengetahui keadaan atau person dari yang mencuri tadi, orang yang mencuri tadi, mengatakan kepada Al-Alamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bagaimana pendapatmu ya Syekh? Bagaimana ini? Ya kan? Kemudian Syekh mengatakan kepada laki-laki tadi, la tukhbir, jangan kamu kabarkan bima syahadta ahadan minan nasi. Perhatikan ya, ini adalah bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menutupi aib atau menutupi kejelekan orang dan bagaimana dia menasehatinya. Ya. Perhatikan di sini ya, bagaimana dia menyuruh orang tersebut untuk menasehatinya. Jangan engkau mengabarkan apa yang telah engkau saksikan kepada seorang pun di antara manusia. Walakin idhab ilar rojuli. Akan tetapi pergilah kepada orang yang mencuri itu. Wadkur lahu masyahadtahu. Dan sebutkanlah kepadanya apa yang telah engkau saksikan. Watlub minhu. Dan mintalah kepadanya untuk mengembalikan kantong gandum tersebut ke tempatnya yang dia ambil darinya pada hari yang kesekian, pada jam kesekian. Ya. Wa amhilhu yauman ila salasati ayamin. Dan berilah tenggat waktu kepada orang yang mencuri tersebut sampai 3 hari. Ya, beri tenggat waktu dia 3 hari. Ya. Wa fi'lan zahaba hadha syahidu. Dan tentu saja pergilah orang yang menyaksikan ini duna ilmi ahadin minan nasi.
tanpa satu orang pun yang tahu ya, kepada laki-laki yang mencuri tadi ya, di rumahnya, dan dia meminta kepada laki-laki yang mencuri tadi untuk mengembalikan kantong ke toko yang dia ambil ya, mengembalikan kantong ke toko, kantong gandum ya, kantong gandum dikembalikan ke toko yang dia curi. Li'annal kisa masrukun, karena kantong itu adalah kantong yang dicuri. Wa ba'da salasati ayyamin lam yurji' as-sariqu al-kisa. Setelah 3 hari ternyata pencuri tersebut tidak mengembalikan kantong gandum tersebut. Maka kemudian orang yang menyaksikan laki-laki itu yang mencuri itu, mengabarkan kepada Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan kelakuan pencuri itu. Maka Syekh mengatakan kepadanya, idhab ilaihi marrotan saniyatan. Pergilah kepadanya untuk yang kedua kali. Wa kullahu. Katakan kepadanya, idza lam turji' al-kisa, jika tidak engkau kembalikan kantong tersebut, saufa nuballighul amiro bil amri, maka kami akan mengabarkan kepada pemimpin, kepada amir terkait dengan perkara ini, bahwa engkau sudah mencuri. Buktinya apa? Buktinya kantong yang ada di tempatmu tersebut. Kemudian perkara ini akan menjadi masyhur di sisi Allah dan juga di sisi makhluk. Engkau akan terkenal sebagai seorang yang pencuri, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluknya ya. Maka kemudian dia katakan fa'arji' al-kisa ila makanihi wa tub ilallahi. Kembalikanlah kantong gandum tersebut di tempatnya semula dan bertaubatlah engkau kepada Allah, dan Allah akan menutupi aibmu. Allah akan menutupi dosamu ya. Syaratnya tadi ya, kembalikan dan bertaubat kepada Allah. Maka kemudian orang yang menyaksikan pencuri tadi, dia pergi ya kan kepada si pencuri dan dia memperingatkannya bahwa akan dikabarkan kepada pemimpin, dikabarkan kepada penguasa gitu ya. Falamma asbahan nasu minal yaumir rabi'i, maka ketika orang-orang bangun di pagi hari pada hari yang keempat, didengarlah di suk, di pasar tersebut, atau sami'a bisuki man yunadi bi annal kisal masruqa qad raja'a ila sahibihi. Maka ketika pagi di hari yang keempat, orang-orang mendengar ya di pasar tersebut ada yang menyeru, memanggil bahwa kantong yang dicuri itu sudah kembali ke pemiliknya. Maka kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, alhamdulillahi hadatsal maqsudu. Segala puji bagi Allah yang ya, terjadilah apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan. Wa hadza min hikmati syekhil walidi ya wasatrihi 'alan nasi. Inilah hikmah dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan juga bagaimana dia menutupi ya aib atau dosa si pencuri tadi ya. Dia katakan jangan kepada yang menyaksikan ya, jangan kau kabarkan kepada manusia, tapi nasihati dia ya, kembalikan kantong gandum itu, karena kamu bukan, tidak ada hak kepadamu atas kantong gandum tersebut. Kamu makan harta orang dengan batil. Maka kemudian bandel kan, pertamanya nggak diacuhkan ya, atau dicuekin gitu ya. Nah kemudian pada kali yang kedua barulah dia mengembalikannya ya. Wantahat al-qissatu, dan selesailah kisah ini duna an ya'lama ahadum man huwas sariku. Berhentilah atau selesailah kisah ini tanpa ada seorang pun yang tahu siapa pencurinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah ya, bahwa orang yang mencuri saja ya berusaha untuk ditutupi aibnya, ditutupi dosanya, dan dinasehati. Nah, bagaimana kalau aib itu ada pada orang yang terhormat ya, seperti misalnya ustadz ya, atau orang-orang yang komitmen dengan agama. Nah, tentu kalau mereka punya aib, lebih berhak lagi, lebih layak lagi untuk ditutupi. Jangan sampai seperti zaman sekarang begitu mudah
membuka aib orang, begitu mudah mengumbar aib-aib dan dosa-dosa orang, apalagi di sosial media. Ya, semoga Allah menjaga kita dari menyebarkan aib-aib orang lain. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang baik secara agama, ustadz atau kiai atau ulama dan seterusnya. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangan lupa tutuplah aib orang lain, tutuplah aib saudaramu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.